berita terkini, lagi-lagi China tak tahu malu nyelonong ke kawasan Natuna Utara guys. Apa cerita nih? Jom kita simak video nih sama-sama guys. Ayo jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini, Tengkuruk Channel, dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun dan salam perpaduan daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. So guys, kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Pada kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik guys, berkaitan dengan Laut China Selatan dan Pulau Natuna. Apa telah terjadi ini guys? Ayo guys kita tengok. Tapi sebelum itu, tajuk untuk reaction saya pada kali ini adalah berita terkini, lagi-lagi China tak tahu malu nyelonong ke kawasan Natuna Utara guys. Apa telah berlaku nih? Ayo guys, tapi sebelum itu juga, ini video saya tengok di channel Kilas Dunia. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa support juga Kilas Dunia dengan like, komen, dan juga subscribe channelnya, karena banyak dia mengongsi berkaitan dengan dunia militer dan cerita-cerita kemiliteran guys. Ayo guys, sama-sama kita sokong, sama-sama kita support guys. Jadi guys, jom tanpa berlengah-lengah lagi guys, jom kita reaction video ini sama-sama apa isi ceritanya. Jadi dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Wow, lagi-lagi China tak tahu malu ya guys. Apa sudah dia buat di kawasan Natuna nih? Kalau di Laut China Selatan itu garis bertindis tuh, dia klaim dia punya kawasan. Ini kali apa yang dia pergi buat guys? Kita dengar sama-sama, kita reaction video ini sama-sama. Apa telah berlaku nih? Wow. Kapal perang Cina lintasi ZEE Indonesia. Butuh keseriusan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Dia melintasi ZEE guys. Oh, nah ini Kilas Dunia punya channel ya guys. So, subscribe. Gratis. Oke, apa ceritanya kita dengar sama-sama, apa barang nih? Kapal perang Cina lintasi ZEE Indonesia. Butuh keseriusan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Kapal Laut Cina yang mengintai Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, dan juga Laut Natuna Utara. Butuh keseriusan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Masuknya kapal-kapal Cina ke ZEE Indonesia baru-baru ini menyoroti perlunya Jakarta untuk serius dalam melindungi kedaulatannya. Betul. Seminggu terakhir telah membawa berita tentang aktivitas kapal Cina di sekitar Kepulauan Natuna, khususnya keberadaan kapal perusak Cina Kunming 172 dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Menurut laporan media lokal, nelayan Indonesia melaporkan keberadaan kapal Cina dan kapal lainnya. Hal itu terjadi setelah sebuah kapal survei Cina yang dikawal kapal Cina Coast Guard terlihat bulan lalu berlayar di perairan Laut Natuna Utara. Sebagaimana pemerintah Indonesia menyebut perairan di sekitar Kepulauan Natuna. Mengingat survei Tiongkok terus mengintai di perairan sekitar Kepulauan Natuna. Tiongkok mengintai di Pulau Natuna. Apa dia membuat guys? Kepada anda yang tahu maklumat nih, boleh kongsi di bawah ya guys, di bagian komen. Ayo guys, jom kita lanjut. Maka pemerintah Indonesia harus menyikapi keberadaan kapal Tiongkok di ZEE 200 mil lautnya dengan melakukan pendekatan melalui jalur diplomatik dan mengambil langkah konstruktif lainnya untuk melindungi kedaulatan negara, kepentingan nasional, termasuk keamanan warga negara Indonesia. Sebab banyak juga warga negara Indonesia yang pergi ke Pulau Natuna tuh, di perairan Natuna tuh, untuk menangkap ikan. Tetapi kalau daripada berita-berita sebelum nih, kapal-kapal nelayan daripada China pun masuk di kawasan Natuna guys, milik Indonesia. Jadi ini telah melimpasi sempadan guys. Nanti kamu komen di bawah guys, apa pandangan kamu ya. Jom. Ekonomi di ZEE Indonesia. Di sekitar Kepulauan Natuna, Indonesia memiliki laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Menurut konvensi tersebut, Indonesia hanya memiliki kedaulatan atas perairan laut teritorial dan laut pedalaman yang ada di antara pulau-pulau tersebut. Di bawah UNCLOS, laut teritorial terbentang 12 mil laut dari garis pantai. Sedangkan zona tambahan bersebelahan meluas lebih jauh 12 mil laut. ZEE sementara itu meluas lebih jauh 176 mil laut dari tepi zona tambahan
Oh, atau ada zona 200 mil tambahan laut dari garis pantai. garis Ketiga pantai. rezim laut ini memberikan hak yang berbeda kepada Indonesia. Oke. Di laut teritorial, Indonesia menikmati kedaulatan yang sama dengan di pulau-pulau dengan beberapa pengecualian. Oh. Tidak ada kapal asing yang boleh masuk ke wilayah ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, dengar. Dan apapun yang mungkin dikejar dan dihentikan oleh pihak berwenang. Di laut teritorial, Indonesia berhak menegakkan hukum nasionalnya. Betul, kawasan Zona tambahan. Indonesia kan. Sementara itu, secara efektif menjaga laut teritorial. Dan Indonesia berhak menggunakan wilayah ini untuk mengejar kapal asing Betul. yang masuk ke laut teritorialnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di ZEE, Indonesia menikmati apa yang disebut hak berdaulat Hak yang berdaulat. memberikannya hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Betul, betul. Tidak ada negara lain yang memiliki hak ini, tetapi kapal asing bebas berlayar melalui ZEE tanpa memanfaatkan sumber daya alam. Oh. Jika kapal asing ingin memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan kegiatan survei, harus mendapatkan izin dari Indonesia. Ya, sepatutnya begitu. Dengan demikian, kepemilikan Indonesia atas Laut Natuna sangat didukung oleh UNCLOS yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan. Namun, apa yang disebut Jakarta sebagai Laut Natuna Utara kebetulan termasuk dalam klaim 9 garis putus-putus Cina Oh. yang luas di Laut Cina Selatan, klaim Cina. Awal bulan ini, Kunming 172 beserta rombongan berlayar ke Laut Natuna Oh. dan masuk ke perairan ZEE Indonesia. Oke. Seperti diketahui, kapal-kapal Cina kerap melewati Laut Natuna. Ah, Sebagaimana disebutkan di atas, kapal asing berhak berlayar di ZEE oke. sesuai dengan prinsip kebebasan navigasi. Namun yang harus diwaspadai Indonesia adalah sifat motif kapal tersebut. Sifat motif. Ada dua kemungkinan penyebab kehadiran kapal penjaga Oke, apa pantai nih? Cina dan kapal perang di ZEE Indonesia Oke. baru-baru ini. Apa dia? Pertama, Cina ingin Indonesia merundingkan batas teritorial di Laut Natuna Oh. untuk melegitimasi klaim 9 garis putus-putusnya. Oh. Dalam penafsiran ini, masuknya kapal Cina ke Laut Natuna Utara secara berulang-ulang merupakan cara Beijing memamerkan kekuatannya Oh. dan mengirimkan pesan implisit kepada Indonesia Oke. bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari miliknya sendiri. Oh. Alasan kedua, Cina mencari peluang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di ZEE Indonesia. Oke. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Dua, beberapa kali dia punya kapal Cina motif. Coast Guard terlihat mengawal kapal penangkap ikan Cina. Oke. Tujuan utama kapal penangkap ikan tentu saja adalah untuk menangkap ikan. Oh. Tetapi selama mereka tidak melakukannya, mereka tidak melanggar UNCLOS. Ini repot bagi Indonesia karena tidak boleh mengusir atau menangkap kapal penangkap ikan. Oh. Tetapi jika dilihat sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan sumber daya alam akan diambil. Ini adalah area abu-abu yang mengkhawatirkan. Betul. Untuk menghadapi dua kemungkinan motif Cina tersebut, pemerintah Indonesia tentu tidak akan membuka perundingan batas laut di sekitar Kepulauan Natuna. Oh. Mengingat klaim 9 garis putus-putus tersebut tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Arbitrase Internasional 2016. Oke. Oleh karena itu, negara perlu merundingkan batas maritim dan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam dengan negara tetangga yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, Oke. yaitu Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam. Kasian nih. Hasil perundingan tersebut kemudian harus segera diserahkan kepada PBB sesuai dengan PBB pasal juga yang 75 bagi UNCLOS. putusan. Kesepakatan multilateral tersebut akan berfungsi untuk memperkuat batas-batas maritim Indonesia di Laut Natuna Oh. serta mempererat hubungan antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Oke. Pada saat yang sama, itu akan membantu menyangkal klaim Cina di Laut Natuna Oh, betul. dan bekerja sama dalam perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan itu. Betul, betul. Tidak kalah pentingnya adalah urgensi peningkatan patroli TNI AL di kawasan ZEE guna melindungi para nelayan kita di kawasan tersebut dan mencegah mereka terintimidasi oleh kehadiran kapal-kapal dari Cina dan negara lain. Oh. Tanpa kehadiran TNI AL secara efektif di Laut Natuna Utara, negara lain bisa berani melakukan kegiatan ilegal tersebut. Betul. Pemerintah Indonesia tidak boleh menunda-nunda merumuskan strategi yang serius dan terpadu untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan menegakkan kedaulatan Indonesia, terutama di kawasan tegang di sekitar Kepulauan Natuna. Oh, ngam. TNI AL dan The Republic of Singapore Navy gelar latihan tempur bersama di Laut Natuna. Oh. TNI Angkatan Laut atau TNI AL
Dan Angkatan Laut Singapura atau The Republic of Singapore Navy atau RSN menggelar latihan pertempuran laut bersama di Laut Natuna. Bersama ya? Latihan yang berakhir Senin 20 September 2021 ini bertajuk Latma Angel Indopura 2021. Latihan tempur dua negara itu sebenarnya sudah digelar sejak 13 September 2021. TNI AL menurunkan 2 unsur KRI dari jajaran Satuan Kapal Eskor Tako Armada 2. KRI Diponegoro 365 dan KRI Malahayati. Oke guys, saya nampak sudah jalan alur cerita nih guys. Kenapa kapal-kapal China nih selalu masuk ke kawasan perairan 9 garis-garis putus di zon Natuna tuh. Ini dia mau klaim itu kawasannya milik dia. Itu dia percobaan untuk supaya Indonesia ataupun dunia mengiktiraf itu dia punya. Tetapi sebenarnya tidak ada sejarah berkaitan dengan 9 garis-garis putus itu adalah milik China. Tapi yang diiktiraf oleh Undang-Undang Laut Dunia adalah milik Indonesia. Dan ada 2 kemungkinan kenapa dorang selalu masuk ke kawasan perairan Indonesia di Natuna tu. Pertama, dia mau cuba ya, dia cuba supaya mungkin Indonesia ada bagi toleransi. Dan yang kedua, tidak mustahil lah dorang akan mengambil sumber daya alam di sana. Tapi bagi saya guys, ada satu yang mungkin jarang kita ketahui berkaitan dengan mencipta pulau-pulau ciptaan daripada China itu menjadikan kawasan daripada pesisir pantai itu guys, dorang pergi tambak itu pulau baru supaya kawasan tu dorang akan dapat miliki dengan lebih luas lagi. Itu mungkin teknik dorang. Jadi itulah mungkin kapal-kapal Coast Guard selalu buat pemeriksaan di situ supaya mungkin tidak kedapatan dorang punya aktiviti di situ. Jadi itu mungkin saya punya pandangan. Bagaimana pandangan kalian terkait isu ini? Bolehlah baku hantam di bagian ruangan komen guys. Jadi itu saja daripada saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang. Seperti biasa guys, jangan lupa dan jangan ketinggalan setiap video reaction daripada Tengkuruk Channel. Bye bye.